Hanya karena tinggal di rumah majikannya, hidupnya berubah total. Setiap tengah malam, Bu Maya selalu memanggilnya. Alasannya, bukan sekadar butuh bantuan, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Malam demi malam, batas yang seharusnya dijaga mulai memudar. Dan pada suatu malam, semuanya berubah. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita seru lainnya setiap hari. Namaku Ardan, pemuda 26 tahun yang baru saja bekerja di rumah seorang janda cantik bernama Bu Maya. Rumahnya besar, tenang, dan penuh wangi bunga melati setiap kali angin malam lewat di jendela. Aku tidak pernah menyangka bahwa bekerja di rumah sederhana ini akan menjadi awal dari cerita yang sulit kulupakan seumur hidup. Malam itu, aku baru saja selesai membersihkan dapur. Jam sudah menunjukkan hampir 12 malam ketika tiba-tiba terdengar suara langkah pelan dari lantai 2. Suara itu berhenti tepat di tangga. Kemudian terdengar suara lembut memanggilku. "Ardan, kamu masih bangun?" Aku terkejut. Itu suara Bu Maya. Suara yang biasanya halus dan kalem, kini terdengar berbeda. Ada getaran kecil di dalamnya, seperti seseorang yang sedang bingung atau menahan sesuatu. Aku menelan ludah dan menjawab pelan. "Saya di bawah, Bu." "Ada apa ya?" Cahaya lampu temaram dari tangga memantulkan sosok Bu Maya yang perlahan turun beberapa anak tangga. Ia mengenakan gaun tidur panjang berwarna pastel, rambutnya tergerai, dan wajahnya terlihat seperti orang yang sudah lama tidak tidur. "Ardan, bisakah kamu bantu ibu sebentar?" ucapnya sambil menatapku. Tatapannya, entah kenapa terasa berbeda. Hangat, tapi juga membuat dadaku berdebar. Seakan ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, namun ditahan kuat. Aku melangkah mendekat. "Tentu Bu, ada yang bisa saya bantu?" Bu Maya berhenti di tangga terakhir, menatapku lebih lama daripada biasanya. Suasana malam yang sunyi membuat percakapan ini terasa semakin intens. "Aku tidak bisa tidur. Ada sesuatu yang membuat ibu gelisah," katanya lirih. Aku berdiri tegak, mencoba tetap sopan meski jantungku berdetak lebih cepat. "Kalau begitu, saya bisa buatkan teh hangat, Bu. Bisa bantu menenangkan." Bu Maya tersenyum kecil. Senyum yang lembut, tapi juga menyimpan sesuatu yang sulit kutebak. "Terima kasih, Ardan. Kamu baik sekali," ucapnya sambil berjalan melewatiku perlahan. Saat ia lewat, aroma melati dari tubuhnya menyentuh hidungku. Hangat, lembut, dan jujur saja, membuatku sedikit kehilangan fokus. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari hari-hari yang membuatku berada di antara godaan, perasaan, dan iman yang harus kujaga sekuat mungkin. Malam itu adalah awal dari semuanya. Teh hangat selesai kubuat. Uap lembut naik dari cangkir, membawa aroma menenangkan. Aku membawanya ke ruang tamu, tempat Bu Maya duduk sambil memegang lengan sendiri seperti sedang menenangkan hati. Ia menoleh ketika mendengar langkahku. "Ardan, terima kasih." Suaranya lembut, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam nada bicaranya. Lebih dekat, lebih hangat. Aku meletakkan cangkir di meja kecil dekatnya. "Silakan Bu, semoga bisa membuat lebih tenang." Ia memandang cangkir itu sebentar, lalu memandangku lagi. Namun tatapan itu, bukan seperti biasanya. Ada sesuatu yang membuatku ingin mengalihkan pandangan, tetapi malah membuatku terpaku. "Ardan," ucapnya pelan, "kamu sudah berapa lama kerja di rumah ibu?" Aku duduk perlahan di seberang, menjaga jarak sopan. "Baru 3 minggu, Bu." Ia tersenyum samar. "Tapi entah kenapa rasanya kamu sudah seperti bagian rumah ini." Jantungku berdetak lebih cepat. Kata-katanya sederhana, tapi caranya bicara membuat semuanya terasa berbeda. Saya hanya berusaha kerja yang baik, Bu," jawabku dengan nada canggung. Bu Maya menatapku lebih dalam. Mata coklatnya terlihat berkilat oleh pantulan lampu. "Tidak semua orang bisa membuat rumah ini terasa hidup lagi," katanya pelan. "Kamu punya cara yang menenangkan." Aku terdiam. Ada bagian dari diriku yang memahami maksudnya, namun bagian lain mencoba tetap menjaga batas. Bu Maya meraih cangkir itu dan meminumnya perlahan. Jemarinya yang halus memegang gagang cangkir, dan gerakan sederhana itu pun entah kenapa membuatku sulit tidak memperhatikan. "Ardan," ia bicara lagi, "malam-malam seperti ini, ibu sering merasa sendiri." Aku menelan pelan. "Kalau ibu butuh teman bicara, saya siap bantu sebisanya," jawabku jujur. Ia tersenyum, lalu menunduk, memainkan ujung rambutnya. "Tapi Ardan," tatapannya kembali naik padaku. Lebih tajam, lebih hangat. "Kamu tidak merasa ini terlalu malam untuk kita berdua bicara seperti ini?" Aku terdiam.
Pertanyaan itu menggantung di udara seperti sesuatu yang berbahaya, tapi juga sulit dihindari. Kalau ibu nyaman, saya juga tidak masalah, ucapku akhirnya. Tatapannya berubah. Ada sesuatu yang halus, sesuatu yang membuatku merinding. Seolah tanpa kata, ia sedang menanyakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar percakapan. Dan malam itu, meski kami hanya bicara, aku merasakan sesuatu yang baru mulai tumbuh. Hangat, dekat, dan perlahan, masuk ke hati tanpa izin. Aku tahu ini baru permulaan dari kisah yang jauh lebih rumit dari yang kubayangkan. Setelah beberapa menit bicara, suasana ruang tamu menjadi semakin sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak pelan seperti ikut memperhatikan setiap gerakan kami. Bu Maya menyandarkan tubuhnya di sofa, wajahnya terlihat lelah namun tetap memancarkan kecantikan yang sulit untuk tidak diperhatikan. Gaun tidurnya jatuh lembut mengikuti lekuk tubuhnya, dipadukan aroma melati yang semakin memenuhi ruangan. Aku berusaha menjaga tatapan tetap sopan, tetapi tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ardan, ujar Bu Maya tiba-tiba, kamu belum pernah tinggal jauh dari keluarga, kan? Aku menggeleng. Belum, Bu. Ini pertama kali. Ia menghela napas pelan. Perasaanmu bagaimana tinggal di sini? Dengan ibu, dan semua kesunyian di rumah ini? Pertanyaan itu sederhana, tetapi cara ia mengatakannya, seolah ia ingin tahu sesuatu yang lebih dalam dari sekadar jawaban. Saya nyaman, Bu, jawabku jujur. Rumah ini tenang. Dan ibu memperlakukan saya dengan sangat baik. Bu Maya menatapku lama, seakan mencari kejujuran di dalam pikiranku. Ardan, kalau suatu hari ibu terlihat seperti membutuhkan seseorang, kamu akan tetap ada, kan? Dadaku menegang. Kalimat itu seperti menyimpan makna lebih besar dari yang ia ucapkan. Tentu Bu, jawabku pelan. Selama saya tinggal di sini, saya akan selalu bantu. Senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum yang, jujur saja, membuat dadaku hangat. Ia kemudian bergerak memutar posisi duduknya, kini lebih menghadap ke arahku. Jarak kami tidak jauh, hanya beberapa langkah. Entah kenapa, katanya lirih, malam ini ibu merasa lebih tenang saat kamu ada di dekat ibu. Aku menatapnya, dan detik itu juga aku sadar bahwa godaan bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan, dari perhatian kecil yang tidak disadari. Kalau begitu saya akan tetap di sini sampai ibu merasa lebih baik, ucapku. Bu Maya menunduk sebentar, memainkan jari jemarinya, lalu berkata pelan. Ardan, kamu baik sekali. Tidak banyak laki-laki yang bisa membuat seorang wanita merasa aman hanya dengan kehadirannya. Lalu ia mengangkat wajahnya, tatapan itu, hangat, lembut, dan jujur membuatku kehilangan kata-kata. Untuk pertama kalinya, aku merasa canggung tanpa tahu harus melakukan apa. Malam itu, di ruangan kecil yang remang, aku merasakan sesuatu yang tidak seharusnya tumbuh, namun sulit dihindari. Perasaan itu mulai muncul. Pelan, diam, tapi nyata. Dan aku tahu, ini baru awal dari ujian yang jauh lebih besar. Bu Maya mengambil cangkir teh untuk meminumnya lagi. Tapi entah karena terlalu lelah atau terlalu gelisah, cangkir itu hampir terlepas dari tangannya. Refleks, aku segera mengulurkan tangan dan menangkap cangkir itu sebelum jatuh. Ah, maaf Ardan, katanya pelan, terlihat kaget. Ibu benar-benar tidak fokus. Tangan kami bersentuhan. Hanya sepersekian detik. Tetapi cukup membuatku merasakan sesuatu yang bergetar hingga ke dada. Bu Maya pun sejenak terdiam. Ia menatap tanganku yang masih memegang cangkir itu. Tatapan yang tidak bisa kusebut sekadar tatapan biasa. Terima kasih, katanya setengah berbisik. Aku mengangguk, mencoba menjaga nada bicara tetap netral. Tidak apa-apa Bu, ibu mungkin butuh istirahat. Tapi Bu Maya hanya tersenyum kecil, senyum yang terasa terlalu lembut untuk jam segelap itu. Kadang, istirahat bukan hal yang mudah saat malam terasa sunyi seperti ini. Ia memiringkan wajahnya sedikit, memperhatikan ekspresiku dengan seksama, seolah ingin memastikan sesuatu. Ardan, kamu merasa takut tidak, berada sendirian dengan ibu di jam seperti ini? Nada suaranya pelan, namun tegas memancing jawaban jujur dari hatiku. Aku menghela napas dan menatapnya. Tidak, Bu. Saya tidak takut. Bu Maya mengangkat alisnya sedikit. Begitu ya? Kamu tampak berbeda dari kebanyakan laki-laki. Berbeda bagaimana? Tanyaku pelan. Ia memainkan ujung rambutnya, sesuatu yang hanya dilakukan wanita saat gugup, atau sedang menahan perasaan tertentu. Kamu tenang, dan membuat ibu merasa aman, jawabnya. Jantungku berdetak keras. Kata-kata itu saja sudah cukup membuat malam terasa jauh lebih panas dari biasanya.
Kalau ibu merasa aman, saya senang, ucapku sederhana. Hanya itu, ia tersenyum, tapi tatapannya berbeda. Tidak ada yang lain yang kamu rasakan? Pertanyaan itu membuat tenggorokanku terasa kering. Aku tidak bisa berbohong. Ada perasaan lain. Hangat, dekat, sulit dijelaskan. Namun aku hanya berkata, mungkin, ada. Tapi saya tidak ingin melewati batas. Bu Maya menatapku lama. Sangat lama. Tatapannya itu, seperti ingin menembus pikiranku. Kemudian ia berkata pelan, Ardan, terkadang batas itu muncul karena kita takut, bukan karena itu salah. Aku terdiam. Perkataannya benar, tapi juga berbahaya. Ia bangkit perlahan dari sofa. Gerakannya lembut, anggun, dan membuat gaun tidurnya mengikuti lekuk tubuhnya. Ia berdiri tepat di depanku, cukup dekat hingga aku bisa merasakan aroma melati yang melekat pada kulitnya. Ardan, suaranya begitu lembut hingga membuatku mengangkat wajah. Kamu tetap di sini sebentar saja, ya? Ibu, belum ingin sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku mulai tidak yakin apakah aku bisa terus menjaga jarak. Karena perasaan yang seharusnya kutahan mulai tumbuh semakin jelas. Bu Maya berdiri di depanku, begitu dekat hingga aku bisa merasakan hangat napasnya yang pelan. Lampu ruang tamu yang temaram membuat bayangannya jatuh lembut di dinding, menciptakan suasana yang terlalu tenang, namun juga terlalu berbahaya untuk hati yang sedang berusaha tetap waras. Aku masih duduk, menatapnya dari bawah. Dan anehnya, ia tidak segera berpindah. Ia hanya berdiri, seakan menunggu sesuatu dariku. Ardan, katanya lirih, malam ini entah kenapa, ibu merasa sangat lelah. Bukan hanya fisik, tapi hati. Aku mendongak pelan. Kalau ada yang ingin ibu ceritakan, saya siap mendengar. Ia menatapku dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Mata seorang wanita yang mencoba terlihat kuat, meski kesendiriannya tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Ibu sudah lama hidup sendirian, katanya sambil menyentuh dada kirinya dengan pelan. Dan kadang, keheningan rumah besar ini membuat ibu seperti tenggelam. Aku menelan ludah. Ada bagian dari perkataannya yang menyentuh bagian terdalam dalam diriku. Kesunyian memang bisa menggerogoti siapapun. Saya ada di sini sekarang, Bu. Kalimat sederhana, tapi aku melihat senyum kecil muncul di bibirnya. Ia bergerak mendekat. Sangat dekat. Lalu duduk pelan di sampingku. Jarak kami hanya sejengkal. Aku bisa merasakan ujung kain gaun tidurnya menyentuh pergelangan tanganku. Ardan, suaranya seperti bisikan, bolehkah ibu jujur sedikit malam ini? Aku menoleh, menatapnya langsung. Meski itu membuat jantungku berdetak 3 kali lebih cepat. Boleh Bu, bilang saja. Ia menarik napas perlahan. Kehadiranmu membuat ibu merasa hangat kembali. Sesuatu yang sudah lama sekali ibu tidak rasakan. Aku terdiam. Kata-kata itu terasa terlalu dekat, terlalu personal, dan terlalu berbahaya. Namun aku tidak bergerak menjauh. Bagian dari diriku justru merasa tertarik untuk mendengarnya lebih jauh. Ardan, lanjutnya, kamu pernah merasa nyaman dengan seseorang, tanpa tahu kapan perasaan itu mulai muncul. Aku mengangguk pelan. Pernah, Bu, kamu merasa itu sekarang? Ia menatapku lekat. Mata kami bertemu. Tidak ada yang berani berkedip. Aku bisa saja berbohong. Bisa saja mengelak. Tapi malam itu, dengan suasana yang menenangkan sekaligus menggoda, aku tidak bisa. Mungkin, iya, Bu, jawabku jujur. Bu Maya tersenyum lembut. Senyum yang membuat ruangan seolah memanas beberapa derajat. Akhirnya kamu mengatakannya, bisiknya. Ia tidak menyentuhku. Tidak melakukan hal yang berlebihan. Tapi cara ia menatapku, cara ia mencondongkan tubuhnya sedikit, cara ia menghela napas dengan lembut, semuanya membuatku sulit berpikir jernih. Ardan, ucapnya perlahan, malam ini, temani ibu sebentar saja. Duduk di sini. Tidak lebih. Ibu hanya butuh kehadiranmu. Aku mengangguk tanpa suara. Dan entah kenapa, itu terasa lebih berat daripada tugas apapun yang pernah kulakukan. Karena duduk di sampingnya saja, sudah membuat batas yang selama ini kujaga, mulai retak sedikit demi sedikit. Malam itu terasa berbeda sejak Bu Maya memintaku duduk lebih dekat. Lampu ruang tamu yang redup membuat bayangan jatuh lembut di wajahnya, memberi kesan hangat namun penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Bu Maya duduk dengan posisi menyamping, satu tangan menyangga dagu, dan matanya, entah sejak kapan, terus memperhatikan setiap gerakanku. Ardan, ucapnya pelan, kamu tahu tidak, rumah ini terasa lebih hidup sejak kamu tinggal di sini. Aku terdiam. Kata-katanya lembut, tetapi ada getaran emosional yang sulit aku abaikan. Saya senang bisa bantu, Bu,
Jawabku hati-hati. Ia tersenyum kecil, senyum yang membuatku menelan ludah tanpa sadar. Bukan hanya, bantu, Ardan. Kamu, membuat ibu merasa tidak sendirian. Ia mengalihkan pandangan sejenak, lalu menatapku lagi dengan mata yang lebih jujur. Ada hari-hari ketika ibu pulang kerja rasanya sangat melelahkan. Tapi, sejak kamu ada, ibu merasa lebih tenang. Aku bisa merasakan jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku tahu seharusnya tetap menjaga jarak. Tapi kata-kata Bu Maya membuat pertahanan itu runtuh perlahan. Kalau begitu saya akan tetap ada selama ibu butuh, ucapku tanpa berpikir panjang. Bu Maya menahan senyumnya, seolah kata-kata itu menyentuh sesuatu yang sensitif dalam dirinya. Ia kemudian berdiri, berjalan perlahan mendekati jendela. Bayangan tubuhnya terbentuk jelas di balik lampu redup. Lalu ia berkata, tanpa menoleh, "Ardan, bolehkah ibu jujur malam ini?" Aku refleks berdiri sedikit tegak. "Tentu, Bu." Ia berbalik, menatapku dari kejauhan dengan mata yang tidak lagi menyembunyikan apapun. Kedekatan kita membuat ibu takut sekaligus nyaman. Aku terpaku. Tidak ada kata lain yang keluar. Takut kehilangan, tapi nyaman ketika kamu ada. Langkahnya mendekat perlahan, setiap langkah terasa mengisi ruangan yang tadinya kosong. Sampai akhirnya ia berhenti hanya satu langkah di depanku. "Ardan," bisiknya, "jangan jauhi ibu, ya?" Aku menatapnya. Wajahnya sangat dekat, dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah ini, aku merasa bahwa perasaan yang sebelumnya samar sekarang menjadi nyata. "Ibu," ucapku setengah berbisik, "saya tidak punya niat menjauh." Bu Maya menundukkan wajahnya sebentar, seolah lega mendengar jawaban itu. "Terima kasih, Ardan." Suasana malam itu menegang lembut. Tidak ada yang berlebihan. Tidak ada yang keterlaluan. Hanya dua orang yang saling membutuhkan kehadiran satu sama lain. Lebih dari yang mereka sadari. Dan malam itu menjadi titik di mana semuanya mulai berubah. Setelah percakapan yang hampir membuat napasku berhenti, suasana ruang tamu berubah menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Bukan sunyi yang membuat canggung, tetapi sunyi yang penuh makna, seperti ada sesuatu di udara yang ingin diucapkan, namun tertahan. Bu Maya berdiri sangat dekat. Jarak kami hanya sejengkal. Aroma melati dari tubuhnya membuatku sulit fokus. "Ardan," ucapnya pelan sambil memainkan ujung rambutnya, "kamu selalu terlihat tenang, tapi ibu tahu hatimu tidak setenang itu." Aku menelan ludah. "Maaf, Bu, kalau saya terlihat gugup." Ia tersenyum tipis. "Justru itu yang membuat kamu berbeda." Ia duduk di sofa perlahan, lalu menepuk tempat di sampingnya. "Duduk sini. Ibu ingin bicara lebih tenang." Aku ragu sejenak. Tapi akhirnya aku duduk, meski menjaga jarak sekitar setengah meter. Bu Maya melirik, lalu terkekeh pelan. "Ardan, kamu jaga jarak seperti ibu ini harimau yang mau menerkam." Aku langsung salah tingkah. "Bukan gitu, Bu. Saya cuma menghormati." Ia mengangguk, tatapannya melembut. "Itu yang ibu suka dari kamu. Kamu nggak pernah kurang ajar. Tapi justru kesopananmu itu yang membuat ibu ingin mendekat." Aku terpaku. Tidak tahu harus merespons apa. Bu Maya bersandar, memejamkan mata sebentar sambil berkata lirih. "Ada hari-hari di mana ibu merasa sangat sepi. Rumah sebesar ini kadang terasa kosong." Ia membuka mata, menatapku. "Dan kamu mengisi kekosongan itu." Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. "Bu," suaraku bergetar sedikit, "saya cuma ingin ibu tenang." Ia tersenyum, mendekat sedikit. Kini jarak yang kubuat perlahan hilang. "Ardan, bolehkah ibu jujur?" Nada suaranya berubah lebih lembut, lebih dalam. Aku mengangguk. "Boleh, Bu." Ia mendekat lagi, hingga bahunya hampir menyentuh lenganku. Tatapannya turun ke tanganku yang menggenggam celana. "Aku merasa nyaman kalau kamu ada di samping ibu," ucapnya pelan. Nyaman dengan cara yang sulit dijelaskan. Aku bisa merasakan aliran hangat naik ke wajahku. "Kalau kamu merasa nggak nyaman, kamu boleh pergi sekarang," ucapnya lirih sambil menarik napas. Aku menatapnya. Wajahnya. Mata itu. Perasaan itu. Lalu aku menjawab dengan nada yang lebih mantap. "Saya tidak ingin pergi." Bu Maya terdiam. Lalu senyum kecil muncul di bibirnya. Senyum yang terlihat seperti kelegaan bercampur rasa lain yang lebih dalam. "Terima kasih, Ardan." Ia menyentuh punggung tanganku perlahan. Sentuhan yang lembut namun membuat dada berdebar tak karuan. Tidak ada yang berlebihan malam itu. Tidak ada tindakan nekat. Hanya kedekatan yang tidak pernah dibayangkan namun datang begitu alami.